Gue dulu pas COVID nih marah-marah terus. Itu kalau videonya masuk ke anak gue habis gue tuh. Habis tuh udah. Pasti dia akan menjadikan itu alasan. Jangan keluar goblok. Sana kan lihat. Benar, ada 4 tadi ya, ada 4 tadi. Tapi ada 4 itu. Iya, harus ada 4 ini itu. Ini nggak ngerujak, ini beneran. Iya, itu iya, menjadi motivasi loh. Iya. Jadi kalau nggak usah panik, santai. Lu marah lagi, marah lagi tuh, marah lagi tuh. Kamu kalau tanya kayak gini ya minimal profitmu pakai wibu, bukan pakai profit asli. Ilham WPS. Berarti Wibu suka coli. Oh. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan salah chord nih gue nih anjir. Bukan. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa. Vlog apa main bareng sini? Nyanyi lah. Ente itu kan 91, harusnya tahu lagu ini dong. Saya nggak mau nyanyi. Kenapa nggak mau nyanyi? Karena saya bisanya gitar. Oh yaudah, kamu yang main. Ngomong dong. Tahu chordnya toh? Ah, tahu lah. Kita coba dari A. Yeah! Semalam aku pergi. Lucu banget. Dirusak. Tepuk tangan buat Dokter Tirta. Hei, tukang ngamuk. Sudah bertobat. Sudah. Jarang lo ngeliat senyum Anda begitu. Sudah bertobat itu. Itu masa lalu yang udah dibakar. Tolong jangan keluar rumah. Oh, jangan. Bukan itu. Jangan ada lagi. Udah hilang. Itu sudah pas udah dibuang itu. Ya? Udah mati dikubur itu. Udah ganti baru ini. Udah hilang. Tapi aku ngelihat banyak perubahan lah dari Anda semenjak marah-marah. Iya. Kan? Bener kan semenjak nggak marah-marah? Masih, tapi bahas bola. Beda host tapi. Beda host. Iya, beda host. Hostnya kan satunya ya. Yang satunya itu. Iya, betul. Yang satunya. Aduh, sudah tidak ada kontrak di sini lagi dia. Oh, habis. Iya, dia Gak mengundang brand kan? Gak mengundang brand, malah mengundang masalah. Jangan gitu, nanti saya dirujak di Twitter. Kayak Anda. Saya tuh sebenarnya kesini kemarin deg-degan. Kenapa? Karena Anda tuh 2 kali bermasalah di Twitter. Pak, sini ya. Saya kasih tahu biar Anda tetap stay low dan tidak panik. Nggak, ini bahaya buat branding sebenarnya. Kenapa? Nah, karena Anda dirujak di Twitter, Anda masih wanted loh di Twitter itu. Ya, emang peduli. Bukan saya ya. Tolong medsosnya ya. Nggak, aku kan tipikal orang yang kerja ketika ada masalah ya aku lihat masalahnya. Ya, elah. Gitu doang. Biasa. Kenapa? Enggak apa-apa. Anda ininya yang nge-tweet ya? Enggak. Anda yang nge-tweet ya? Ada nge-tweet. Saya memantau. Ada nge-tweet ya? Anda tuh mirip host satunya ya. Hah? Host satunya. Nggak diundang aja ke sini. Iya, nggak diundang aja ya. Nggak apa-apa lah. Bahas yang lain aja ya. Oke, bahas apa nih? Aku kenapa mengundang Anda ke sini? Hei Tirta, kita seumuran ternyata. Enggak. Anjing, gue baru tahu ternyata. 91. Gila, gue udah. Bang, mas. Aku 91. Kau? 91. Bulan? Juni. Oh, tua. Tipis. Aku Juli gitu. Lebih tua aku loh. Salim ente. Gila. Tapi emang
dengan Anda suka marah-marah, jadi orang manggil Anda tuh Bang. Oh enggak. Iya, Mas. Jadi tuh Mas Tirta. Cuk, takut Cuk. Orang Cok, itu Jawa dulu. Sudah, Dulu ya? udah bahaya itu, tidak bisa dilakukan lagi marah-marah itu. Ternyata 91 seumuran. Satu generasi kita. Iya, milenial kita. Tapi kenapa Anda tuh kayaknya lebih tua ya? Hah? Walaupun mukanya tuan saya. Anda tapi mengecek? kayak pemikiran apa segala macam, pergaulan segala macam. Karena terlalu banyak masalah, Mas. Banyak masalah itu membuat kita menjadi dewasa, Mas. Oh ya. Heeh. Ini kenapa jadi kayak gini sih podcastnya? Iya, nggak apa-apa dong. Ya karena Enggak, aku pengen memang karena itu kan pendewasaan itu ya karena beban masalahnya banyak jadi mukanya kelihatan tua. Sampai itu orang mana aslinya? Saya tuh orang Karanganyar, perbatasan Solo, tepatnya di Baturan Colomadu gitu. Cuman rumah di Jogja karena kuliah, kerja di Jakarta. Di Jakarta sudah berapa lama? Dari 2014 mungkin. 14. Dan Anda aku baca, kamu tuh Kok jadi aku kamu? Iya, nggak apa-apa toh. Oh ya nggak apa-apa. Kalau Kalau menyesuaikan ya. Lu Ya oke, menyesuaikan, oke, nggak apa-apa. oke. Jadi lu gimana? Oh, ya, gitu. Kan jelek. Kalau ketemu Jawa tuh tiba-tiba setelannya berubah aku. Hati-hati kena rujak lagi rasis. Ya Allah. Hati-hati. Gue yakin adminnya diam ya. Enggak ya, aku oke. 2009 aku masuk. Tapi kan kumlot kan pas S2. S1 juga kumlot. S1 juga kumlot. Iya, S1 kumlot. 3,5 tahun tuh teori, 1,5 tahun koas. Karena tidak sayang dengan pertemanan. Kenapa emang? Loh biasanya kan orang 5 tahun, 6 tahun. No, gue masih mau bermain-main. Masalahnya circle saya di situ juga kumlot beberapa. Oh, circle Anda nggak kumlot? Tapi nggak apa-apa, kan kumlot itu tidak menentukan prestasi. Menentukan sih. Enggak sih. Menentukan. Enggak ya? Enggak, satunya kan jadi presiden, wapres. Oh, itu bukti bahwa setiap orang boleh bermimpi. Iya. Itu bukan ngecek. Iya. Bukan ngecek, itu bukti. Saya juga kalau Anda harus hati-hati di Twitter loh. saya kemarin edukasi IP. Loh, saya soalnya banyak yang menyasar. Kenapa IPK itu menurutku tidak relate ya dibahas. Kenapa? Loh, karena IPK itu hanya untuk sebagai bentuk tanggung jawab kita selama kuliah. Kepada orang tua. Enggak, kepada diri sendiri, Cok. Kepada orang tua. Loh, kalau ternyata dia beasiswa sendiri, Loh iya sih. Tapi kebanyakan nah, kan berarti kamu ngecek orang yatim piatu. Lo kemana perginya? Loh, kalau misalkan orang kuliah, ini kita bahas IPK lo, kenapa loh, hubungannya tadi ke kamu yatim piatu? bilang buat tanggung jawab ke orang tua. IPK buat diri sendiri. Lo enggak ini lo. Tadi kamu bilang tanggung jawab ke orang tua. Ya kalau dia kuliah pas posisi kuliah yatim piatu, Loh, tetap aja dia datang ke nisannya sampai bawa toga. Lo banyak lo. Loh, tapi kalau banyak. Lo banyak lo. Lo banyak Nggak lo bisa. sambil bawa toga. Ini soal IPK Bu, nih. aku akhirnya soal lulus, IPK Bu. nih dilurusin. Ya. Jadi nggak semua perusahaan itu seleksi utamanya IPK. IPK tuh relate kalau 3 hal. Satu, tenaga kesehatan. Oke. Karena kan ya dia menyerap ilmu. Terus kalau dia mendiagnosa penyakit berarti harus ilmunya terserap dengan baik. Kalau IPK-nya buruk berarti diagnosanya rentan kok. Kurang, ya. Yang nomor 2, dosen, guru, pengajar. Karena dia menularkan ilmu kan. Betul. Yang ketiga, peneliti. Karena dia kan ya hobinya meneliti hal yang baru, publish jurnal. Nah kalau selain itu kayak arsitek, akuntan, mana ada yang tanya IP-mu piro? Ya enggak, yang penting experience. Berarti Jadi menurut Anda IPK itu penting sebagai bentuk tanggung jawab kita penyerapan ilmu. Tapi kalau untuk faktor kesuksesan itu yang penting 3 hal. Ini saya tweet dan 3 hal. Ya. Pertama, networking. Oke. Link pertemanan. Kedua, channel kerjaan. Betul ya? Ya, betul. Setuju. Ketiga, privilege. Keempat, keberuntungan. Baru terakhir keberuntungan. Oh iya, itu IPK tuh nomor-nomor bawah. IPK-mu 3,9 tapi kamu jarang nongkrong, di rumah terus gak punya loker ya, masa salahnya ke IPK-nya kan enggak? Iya sih, banyak juga teman-teman aku yang Jadi ada bukti yang IPK-nya Mas Gibran itu tidak harus menjadi masalah. Iya, itu bukti, itu bukti, Bukti, bahwa itu bukti. siapapun bisa bermimpi. Benar, ada 4 tadi ya, ada 4 tadi Tapi tuh. ada 4 itu. Iya, harus ada 4 ini itu. nggak rujak, ini beneran. Iya, itu iya, menjadi motivasi loh. Iya. Jadi kalau Gak usah panik, santai. Lu marah lagi, marah lagi tuh. itu jadi motivasi. Ini banyak orang tuh bilang sarkas ya. Iya. Tapi itu beneran jadi motivasi. Artinya walaupun IPK-mu 2,5, 2,7 itu tidak menghalangi mimpimu di masa depan. Oke, statement tuh, tolong potong di TikTok Andi Lau 2024.
Keren. Bener loh. Iya, aku setuju dengan 4 tadi apalagi ya. Yang pertama tadi adalah networking, Iya. channel kerjaan, Iya. terus privilege, Aku yang keempat, luck, keberuntungan. Keberuntungan. Iya, privilege tuh aku tuh bisa jadi dokter, terus S2-nya di ITB juga cum laude karena bapak ibuku mantan dosen. Oke. Pengajar keuangan. Jadi untuk ilmu keuangan dan cara belajar aman. Ada Oke. privilege-nya. Itu privilege-nya. Berarti Iya. ini sama aja kayak gue bisa jadi wakil. Loh, memang betul kan dia ngakuin. Oke. Dan dia ngakuin memang bapakku presiden, masa aku bisa milih bapakku enggak? Bukan membela gitu. Iya, Tapi iya. faktanya apa yang dialami Gibran tuh sebenarnya di sekitar kita juga ada. Siapa? Tapi kita malas mengakui. Loh, apa? Contoh? Siapa? Oh, contoh temanku. Iya. Ada. Kita nggak usah sebut Gibran ya. Iya. Ada mancingnya pinter ya. Jadi apa yang dialami Mas Gibran Iya. itu sebenarnya relate juga dengan apa yang kita alamin di sekitar kita. Contoh, teman saya dokter itu dari S1 IPK-nya nggak sampai 3,5. 3,3, 3,2. Jelek dong yang seperti Anda Sangkatan bilang aku. tadi. Ya, aku padahal sudah susah payah nembus 38. Iya. Sidangnya juga mepet-mepet terakhir. Ketika spesialis dia ketolak beberapa kali, terus akhirnya keterima, IPK-nya pun nggak cum laude. Tapi tetap kaya raya karena bapaknya punya satu rumah sakit di salah satu kota. Privilege. Nah, tapi kan tetap aja kalau dia lulus pun dari spesialis, dia pasti akan tetap dapat kerjaan fix kan? Karena bapaknya punya rumah Iya. sakit. Jadi bagiku, kalau aku nggak punya privilege, maka aku harus yang menyediakan privilege itu buat anakku. Karena betul. karena Setuju, kita tuh setuju. menganggapnya cuma punya dua pilihan. Generasi itu cuma ada generasi perintis sama generasi pewaris. Nah, yang dialami Mas Gibran, dia mengalami exposure sangat hebat karena kebetulan bapaknya saat itu nyapres. Dan Iya. pasti nanti perdebatan, ya itu kan gak etis ya. Faktanya Iya. dia udah jadi wapres. Kau mau debat sampai 1 juta kali, faktanya sudah sah. Kembali lagi ke fakta. Faktanya wes. Iya, faktanya wes ngono. Iya. Ya. Gak bisa diganggu. Gak bisa. Gak bisa. Walaupun aku juga dukungnya bukan beliau, Iya, tapi iya. menerima fakta. Iya. Walaupun mau nge-tweet sampai overtext Mau juga. ngetik sampai aku 1 juta kali pun faktanya sudah diwapres. Fotonya akan terpajang dan anakku akan hormat di SD. Iya, pasti dong. Loh, masa anakku nggak hormat? Nggak mungkin dong. Iya. Ini nak, oh ini teman papa. Ya kenal papa, kenal sama Mas Gibran di Solo. Adiknya juga kenal. Adiknya kan pernah kolaborasi sama sepatu lokal Ventela. Iya. Jadi kenal. Oh teman papa jadi wapres. Iya, anakku bakal hormat. Mau aku berbuih tetap tidak bisa menurut fakta. Nah terus gimana kita bisa punya wapres IPK cum laude? Makanya yang IPK cum laude juga harus melek politik. Sepenting itu politik. Ya bagiku lumayan penting. Kalau saya penting bola sih. Ya udah politik udah ini fakta ya menurutku. Tapi lebih penting debat bola. IPK ini soalnya lagi hot. Di Twitter aku nge-tweet itu. Iya kan, kalau aku kan emang tidak berkuliah, aku cuma kuliah 3 semester. 3 semester sastra Inggris, IPK aku cuma 2,9. Iya terus? Begitu terus terus aku berhenti. Toh bisa mencari jalan lain ternyata. Berarti kau ijazah SMA, SMA, tapi terkenal. privilege. Jadi itu aku kasihannya itu adalah kemarin itu diskusi IPK Wapres itu kemana-mana. Itu yang ngebuat aku kayak gimana, kayaknya harus sharing gitu loh. Jadi karena orang tuh gak suka sama Gibrannya, ada beberapa orang yang gak suka beliau jadi Wapres. Iya. Yang mana faktanya dia jadi Wapres. Jadi mau gak mau kita harus memang hormat. Iya, di iya, choice. Terus orang tuh nyerang IPK-nya, gak masalah. Tapi akhirnya mengejat seolah-olah orang yang IPK-nya rendah tuh gak layak untuk ngapa-ngapain gitu loh. Nah itu yang jadi menurutku harus dilurusin. Jadi debatnya di Twitter tuh jadi seolah-olah kau IPK rendah, kau gak layak jadi apa-apa. Loh itu gak relate. Gak relate. Karena ada juga yang akreditasi kampusnya B atau C, IPK-nya gampang 3,7. Iya. Cum laude tuh gampang. Bagiku cum laude tuh gampang. Caranya? Ya asal kamu merhatiin kuliah, kamu ngerjain tugas, Jilat dosen? ya harus kayak gitu sih. Harus ramah dengan dosen. Iya, itu dan kita kan pasti akan menjadi penjilat pada waktunya. Kita jilat di kuliah supaya dapat nilai bagus, kita jilat di kerjaan dengan proper supaya dapat naik jabatan. Nah, karena isu si Wapres IPK-nya ini naik-naik, jadi akhirnya ditanya, "Wah, cum laude kamu." Faktanya kan banyak juga cum laude yang nggak dapat loker. Banyak sekali. Karena itu tadi tuh balik lagi, tidak bisa nongkrong. Ya, nggak bisa nongkrong, terus nggak punya channel kerjaan, networking, Iya, privilege. percuma dong jadinya semua. Oh, ternyata saya cum laude, ternyata bapak saya nggak punya apa-apa. Percuma dari nol juga.
Teman-teman, hentikanlah pembahasan IPK itu kayak Kan kalian tuh Anda yang mulai tadi IPK-nya umroh. Enggak, ya kan orang-orang. Aku ngomongin orang-orang. Oh, Anda tadi mulai DCD. Saya kan IPK saya cuma 2,9 3 semester doang. Jadi Nggak kayak kumlot. kalau dari aku sih melihat apa yang IPK tuh oke, nggak apa-apa mengkritik wapres tuh nggak apa-apa. Calon wapres yang bakal terpilih dan dilantik ya. Ya. Tapi untuk mengejudge bahwa orang IPK rendah itu nggak bisa sukses tuh lain cerita. Karena faktanya tuh Udah nggak masuk. Selama ini tuh nggak ada. Selama ini aku lihat HRD itu nggak ada yang nanya IP kamu berapa. Enggak. Mereka tuh cuma tanya 3 hal. Kamu kampus mana? Sekolahnya berapa tahun? Betul. Sekolahnya Biasanya berapa begitu. tahun? Iya. Terus pengalaman kerjamu apa? Gak ada yang IP kamu berapa? Ada dok BUMN yang nyari. Ya itu bu. Bukan bro. Beda. Janganlah. Aku kan juga punya perusahaan. Apa? Sekalian ya digital begini sama kayak gini. Tua Kreasi namanya. Tua Kreasi. kreasi. Yes, perusahaan digital 1 juta subscriber ya. Oh media. Kayak Corbusier Company. Yes, ya kita kerja sama lah gitu. Yo aku HRD-nya sekalian. Oh, yang terus. ku tanya nggak pernah, ijazah tuh nggak pernah teman-teman. Bisa gondrong nggak? Oh gitu. Demi Allah. Coba lihat apa aja yang pernah kamu bikin videonya set. Berarti Oke, bagus. Bayem itu masuk. Nah, Bayem sore masuk. agak kurang masuk karena Berarti ada sore dari fisik. Bukan Katanya fisik. kemarin nggak kerja fisik. bukan fisik. Aku nggak bilang fisik loh. Lah, tadi- Anda loh nah, ngomong. ya, Belum tapi- keluar tadi dari mulutku loh. katanya Bayem, kayak saya mau ngerima orang karena gondrong kan fisik. Ya gondrong tar dulu kan aku tanya. Lihat. Bayem sore? Bayam sore terlalu banyak nongkrong menurut Yang Jadi, Bandung, nah, Arya atau siapa? nah, Yang gini kenapa nih. Bandung? Hah? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung nggak gondrong? Oke, boleh. Pun kalau gondrong juga terlalu Giring nih Ci. itu agak ya Ayo. dia ibu Gondrong, Di- mantan ketua partai. ya di smoting dulu dong. Oh, Baru smoting. gondrong. Dia kan kritik. Elo. Elo pun nggak diajak, tak ajak. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Bota. Bota, Udah nggak masuk. nggak Firza. masuk. Firza Besari. Bukan. Firza Nah, itu Besari. terlalu gondrong indie. Bukan, Firza. VZ. Hah? Firza Oh, Z. Firza pagi. Iya, betul. Celah. Masuk. Masuk. Cuman ketinggian sih. Ntar lo biar daripada kenceng-kencengan nih. Mau minum apa dan mau makan apa? Saya mau minum tuh adalah es latte tanpa gula. Ganti. Saya juga nggak makan ini. Ini banyak lemak jenuhnya nih LDL. Iya, ini aku juga banyak mau nanya nih tentang diet setelah ini. Makan, Cuman nggak. kalau makan aku mie instan nggak apa-apa, tapi harus ada telur kampungnya setengah matang 2. Nah, telur kampungnya itu nggak ada. Ya carilah, kamu udah Thailand kau sediakan. Ini di kota. Yang peduli saya. Nggak ada ayam kampung di sini. Itu buang aja platnya kalau nggak ada makan aja. Nggak usah. Ini ya. Ini sponsor ya Indomie. Enggak. Sesekali masuk. Yanti, nih mie Yanti. Gua enggak deh. Ini aja, telur 2. Sama telur 2 sama es latte. Es latte itu enggak ada. Ya pesen lah, ada namanya GrabFood. Pesen es latte ya. Dia nggak mau pesan di tempat kita. Ini badan kayaknya sudah berotot Belum sekali. sih, belum. Nggak kayak Deddy Dulu kan Corbuzier. waktu aku ketemu terakhir di Nggak kayak Ninja. Deddy Corbuzier. Loh, itu kan agak gitu ya. Makanya botak. Apa hubungannya? Karena biasanya kalau dia terlalu serius olahraganya rambutnya rontok. Emang begitu ya? Iya, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, tapi hubungan ke rambut Ya, emang ada. kalau kamu olahraganya terlalu serius, kompetitif, bisa menyebabkan kerontokan. Arjen Robben contohnya. Ini serius ini. Bener, Arjen Robben, Antino Conte. Memang betul, kalau kamu terlalu stressful, rambutmu tuh bisa rontok. Jadi yang membuat rambut rontok di pria itu stres. Sesuatu yang berlebihan, stressful, kerja berlebihan, olahraga berlebihan, mikir berlebihan, galau berlebihan, mabuk berlebihan. Semuanya itu bisa menyebabkan rambut Anda rontok. tidak pernah seberlebihan itu, Enggak, ini buktinya saya rambutnya tetap padat. tapi sudah mulai beruban. Ya kan tua. Itu stres. Uban bukan karena stres mas, uban karena tua. Oh. Ente ini sudah bukan nakas, ijazah cuma SMA, sotoy. Gak ada Loh, tersinggung. aku juga seumuran sama Anda loh. Enggak, ini Nggak ada. roasting ya tadi, Nggak ada. nanti di cut TikTok Nggak ya, ada. itu bercanda, nggak Nggak, apa-apa. nggak. Damai. Nggak, Saya suka nggak. teguh, damai. Nggak, Aku udah tahu, video pendek. Nggak tersinggung kan? Nggak tersinggung. Aku sudah biasa. Di Twitter begitu aja aku ketawa. Komedian kok baper. Jangan gitu. Komedian baper. Loh, iya dong. Aku kan komedian kok baper gitu. Nggak boleh Oh, dong. buat Anda sendiri kan? Iya. Karena di Twitter Aku ada yang komedi- baper. Loh, ngapain baper? Santai. Terus aja bro. Karena
brandnya selalu masuk. Deh, segini nih aku ngomong. Sombong banget ya. Hah? Iya nggak apa-apa lah, biasa lah. Berarti aku cukup diperhatikan orang. Oh, jadi Anda tuh mau kayak Hoza ya, nantang netizen ngerujak ya? Enggak, aku nggak ada nantang, nggak pernah nantang, nggak pernah menulis apa-apa. Aku cuma jadi host kerja, mengalir sejam. Masa sejam kita harus, oh ini bahaya nih. Ini warung nih hoax ya, nggak ada isinya ini. Ada, Anda aja nggak lihat. Tadi buka loh, ada makanan loh di situ loh. Cuma kita bisa lihat. Terus kenapa nggak dimakan? Makan. Hah? Makan lah. Aku lagi diet. Oh diet. Diet gula aku. Nah, Nih, makanya saya aku undang nggak sampean. Gila ya, ini orang kayak baru bisa silat gitu. Semua silat terus tuh. Aku lagi diet. 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 Oke, terus Hari kelima. No rice, no roti, apapun yang berhubungan dengan gula. Aku cuma sudah 5 hari ini makan kentang, terus sayuran, telur, ikan, dan dada ayam itu. oh itu caramu ya? Yes, dan aku lari walaupun masih 2-3 kilo. Oke. Terus juga untungnya aku mantan b-boy. Oh kau mantan B-boy? Yes. Mana videonya? B-boy kau? Kalau bisa gimana? Masa ragu sih sama aku, ya Allah. Kau B-boy? Yes, I'm a b-boy, jago. Nggak, tunjukin videonya dulu. Iya, ini lagi dicariin, sabar. Nggak, soalnya banyak orang overclaim saya B-boy. Ternyata BB. Iya kan? Ya, oh. Mana? Kau yang mana? Yang di tengah. Yang ininya aja ya langsung ya. Langsungnya Biar cepet aja. ya. Yang skillnya mana? Iya, Katanya. iya, iya. Ini, yang ini. Yes. Apa gini-gini doang? Lo lihat dulu. Oh ya. Wow, ya boleh. Ini nggak dilanjutin karirnya kenapa? Sik, lihat dulu. Biar wow sekali lagi. Wow. Kayak trio macan ya. Loh, kadang muter sampai bulan. Bagus sebenarnya. Terus kenapa nggak dilanjutin ini? Ini kan bagus ini. Capek. Nggak banyak duitnya. Oh, nggak banyak duitnya. Itu udah alasannya lah. Iya, itu dia. Nggak ada, terus mau ditanyain adalah dietnya kayak apa? Iya, apakah itu sudah benar dengan ya aku kembali lagi breakdance karena aku tahu selama aku breakdance masa ototku sangat kencang sekali karena benar-benar pure badan yang. Jadi kamu stop karbo total? Stop karbo. Nggak mengganti itu dengan apapun? Iya, total. Aku tidak makan mie, tidak minum es teh lagi. Oh, gula. Rokok paling yang Jadi susah. gini, semua gula itu kan energi, ya kan? Gula itu kita punya pilihan untuk intake-nya dari mana. Kalau kita sudah memakan gula itu dari nasi, jangan meminum minuman yang mengandung gula. Tahu gak yang menyebabkan diabetes itu di anak muda karena apa? Bukan karena nasi sebenarnya. Apa? Kasihan sebenarnya nasi itu dihujat terus. Yang salah itu minuman manis yang instan dalam botol. Gitu. Jadi kau bayangkan itu dalam satu minuman botol yang Super Indo tuh aku salut ya. Super Indo tuh sudah ngasih derajat manis levelnya dari 1 sampai 4. Itu minuman-minuman pemanis itu gulanya tuh bisa 20 graman, bro. Anjir, banyak banget. Iya, itu yang menyebabkan sebenarnya anak muda di usia 20 tahunan kan minum itu, dia nggak kerasa kan. Efeknya tuh baru kerasa umur 40, tiba-tiba cuci darah. Dan ini bener, hari ini ngomong bukan aku, ini dokter spesialis penyakit dalam subginjal, kemarin dokter Deksa, itu bisa dicek Twitter dan medsosnya. Dia mengatakan ada tren hemodialisa atau cuci darah itu ke usia 25-35. Aduh. Dan riwayatnya mereka tuh minum minuman manis yang dalam botol. Lah kalau nasi kita masih butuh buat energi. Iya, betul. Nah caranya untuk mengatur kita tuh sebenarnya olahraga, Pak. Cukup jalan mulai dari jalan 5.000 step per hari dalam satu durasi. Ya udah. Segitu aja. Iya. Cukup dengan Itu konsisten dulu. dan disiplin. Iya, kalau sudah bisa konsisten jalan kaki, berarti konsistenmu terbentuk. Kau boleh memilih mau lari, mau bulu tangkis, mau badminton, mau bola, mau basket, atau mau gym. Karena jangan sampai FOMO tuh bagus, FOMO olahraga. Tapi biasanya orang FOMO olahraga itu langsung pengen naik cepet. Padahal fisiknya nggak siap. Iya. Itu sama aja kamu mau pakai beat karbu, Iya. tapi balapan sama ninja. Ceplok jantungnya. Kok gitu beneran. Itu kan sering di BKT. Iya. Analoginya bagus sekali maksudku. Bener. Ini beat karbu. Tapi kan tolol juga dia pakai beat nantang ninja. Itu bocah tolol sih. Tapi itu beneran itu. Jadi banyak orang yang belum siap buat olahraga, terus dia pengen have fun banget olahraga, FOMO olahraga, nggak apa-apa. FOMO olahraga bagus. Terus dia langsung nge-cut
semuanya dadakan, langsung makan cuma dada ayam, langsung straight cuma pakai organik, terus langsung olahraga yang berat, itu malah rentan sakit jantung. Tang, langsung kena, bisa langsung vertigo, fisiknya nggak siap. Jadi bertahap dulu, kurangin yang bisa kamu kurangin. Yang apa yang kamu bisa kurangin, kamu data sehari. Oh gorengan, oke, biasanya 10 kali, 10 gorengan per hari. Karena timku yang namanya Pak Denny itu sehari 22 gorengan dulu sehari. Banyak banget itu, dia ngapain? Pakai nasi nggak? Iya, makanya triglyceridnya tinggi. Nggak pakai nasi lagi. Cuma itu aja. Gorengan terus, gorengan, tiba-tiba asam uratnya itu di angka 8. Itu normalnya orang kan 7 sampai 6. Terus triglyceridnya bisa nyaris kolesterolnya 400-500. Nah itu dia dok yang kurasain kenapa aku sebenarnya tiba-tiba jomplang sih, tiba-tiba aku nggak nasi. Bertahap. Tapi oke, ini hari kelima walaupun badan agak cranky aja ya, mood aku agak kurang gitu karena Cranky itu keki ya? Iya, kayak gimana gitu perasaan tuh Ini kayak karena kamu sering wawancara host yang enggak juga sih. Kalau sekarang tuh aman karena aku tahu ini bekerja dan harus menghibur. bertahap. Harus bertahap. Jadi Tapi aku bisa dong, maksudnya 5 ya hari apa-apa, tuh. kalau bisa nggak apa-apa. Cuman kalau dari aku nyaranginnya apa yang paling dikurangin tuh gorengan, minuman berpemanis dalam botol, terus latihan jalan kaki 5.000 langkah aja per hari. Maka investasi terbaik menurutku kalau punya duit itu adalah smartwatch. Kalau bisa beli yang 400 ribuan oke, yang band tuh. Tapi kalau mau yang mahal, yang 8 jutaan juga ada. Nah kalau sudah bisa konsisten jalan kaki, berarti kamu sudah bisa kan meribetkan diri sendiri. Oke, berarti udah bisa jalan kaki, naik upgrade, mau lari, badminton dengan kan nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu tiba-tiba kita FOMO langsung daftar gym. Terus ketika kita daftar gym, 3 bulan ternyata wah, kok gak nambah-nambah ototnya? Ya itu cuman Popeye doang. Nambah otot tuh apalagi di usia 25-35 tuh bertahap. Kalau usiamu 17 tahun kamu nge-gym, cepet banget nambahnya. Karena lagi masa pertumbuhan banget. Tapi kalau udah di usia 30, 35, Nah ya kayak kita nih. bertahap itu. Ini berapa lama bisa badan Setahun setengah aja baru kayak gini. Baru fatku turun di angka 15%. dari kurus loh dok? Ya, naik 15 kilo. Kan itu normal. Bisa cek edukasinya Mas Bobby Adia. Dia builder dan sekaligus 12 tahun dia di Bali kan. Dia tuh bilang memang kalau normal di umur 25-35an tuh per bulan paling naik 2 kilo, 3 kilo. Tapi pure massa. Oh berarti kamu tuh naikin Berat badan. Kau Kalau nurunin. aku kan nurunin. Nah, nurunin ini harus diperbanyak aktivitasnya. Kenapa? Kalau kau nurunin makanan tok, nanti tubuhmu adaptasi. Iya. Jadi nanti tubuhmu adaptasi. Oh, aku makanannya jadi dikit. Ya udah dia nggak akan turun lagi. Jadi sebenarnya menurunkan berat badan itu paling efektif adalah perbanyak aktivitasnya. Iya. Gitu. Ini teoritis nih. Jadi podcastnya serius tuh. Iya. Jarang banget loh PWK begini. Sebenarnya nggak masalah juga kalian nggak olahraga karena penghasilannya masuk dokter juga. Bisa begini. Gak apa-apa. Ini beneran karena penyakit yang paling sering ditanggung BPJS itu jantung, ginjal, dan metabolik. Metabolik itu diabetes dan kan-kannya. Ya sepenting itu olahraga. Sampai Anda tuh main sepeda aja hampir meninggal kan. Oh, iya betul, nyari itu berlebihan itu. Makanya nggak berani lagi aku. Nah itu sesuatu yang berlebihan tidak baik. Iya. Kenapa? Karena pada itu kan kita pengen banget. Aku udah Jogja Jakarta tuh sendiri 42 jam. Sepeda? Ya naik sepeda? Iya 42 jam nonstop. Itu ada storyline-nya itu di Garmin, di Twitter. Orang udah mantoi semua. Yang Beneran naik sepeda iya, ini dok? 42 jam nonstop. Nggak, biasanya kan itu kan termasuk apa ya? Kita tuh ketika kita stres gitu baru kita melakukan itu. Anda stres? Enggak itu. Itu pada waktu itu Liverpool mau quadruple, itu udah juara, dapat 2 piala. Jadi aku langsung goes 580 kilo. Start dari Jogja, lewat jalur selatan, motong Purwokerto, waktu tanjakannya gradien 14-an, finish di Cawang itu 42 jam. Non-stop? Non-stop. Cuman makan gimana? Makan biasa. Bajunya cuma 2 bawanya. Dan itu komunitasnya banyak. Nah, terus sudah merasa hebat kan? Balik lagi Jakarta Jogja. Itu 60 jam. Jadi total aku 102 jam. Ih kok bisa jadi lebih lama? Karena yang 60 jam ini aku tiap jam 8 malam tidur. Kalau yang kemarin itu goes terus jam 2 ya goes, jam 4 goes gitu terus. Yang penting sampai. Hampir meninggal nih gimana? Kalau yang itu masih selamat. Yang sekarat itu gara-gara pada sekarat itu gara-gara aku nekat. Jadi belum sadar kapasitas diri, merasa mampu, ya kan FOMO kan, merasa mampu. Wah, udah bisa aku. Udah bisa 1000 kilo kok. Kan 1000 kilo itu totalnya. Bisa 1000 kilo. Oke, kita ikut Audax 1200. Jadi itu 1200 kilo Audax ya. Tapi kan ternyata treknya tuh tanjakannya ngawur kan. Nah ternyata aku nge-push pingsan di KM 250. Itu mau di
Tanjakan Pacitan arah Goa Jepang. Nah dari situ aku sadar diri itu cedera aku parah banget ternyata. Jatuh berarti ya? Enggak, itu microslip karena hipovolemic dehidrasi parah. Salah manajemen energi. Lagi goes. Ya. Lagi goes hilang gitu. Iya, berhenti di warung terus hilang digugah sama orang. Jauh kan ketiduran. Oh, Jadi berarti waktu ke warung itu berarti sudah merasakan. sudah blackout, udah lemas banget kayak susah narik nafas terus blackout. Nah dari situ kita tahu bahwa ternyata kalau berlebihan tuh nggak baik, harus step. Nah sejak saat itu aku kan periksa ke dokter, hamstringku robek, terus lututku bermasalah, terus habis itu juga jantungku belum siap saat itu, heart rate-nya tinggi banget, terus habis itu massa otot masih rendah. Nah persiapanku setahun. Gitu. Persiapanku setahun, terus aku ikut Audax lagi kemarin di Bandung 200 kilo finish gravel, terus Audax Jakarta Jogja 75, terus lari-lari lagi sama nge-gym lagi. Jadi memang semua ada stepnya. Pas pingsan, itu sadarnya di mana? Di rumah sakit? Di depan warung tiba-tiba ada teh hangat. Cuman heart rate-ku tuh pas dibunyi sensor, jadi heart rate-nya tebus 196. Jadi yang ngebuat aku pingsan tuh heart rate-ku sudah melebihi zona 5. Iya, mati dong harusnya. Iya, makanya masih hidup. Iya gila Anda tuh, harusnya mati tuh. Wah, makanya gara-gara betul itu. Harusnya dia nggak di sini bro. Gara-gara itu langsung wah anjir masih dikasih kesempatan. Cuman di situ kan akhirnya merasakan bahwa sesuatu yang berlebihan event itu olahraga tuh nggak baik. Gitu. Yang berlebihan baik ya sempat ada trauma? Enggak trauma aku. Tetap normal. Cuman kita tahu kapasitas. Begitu heart rate-ku udah zona 4, aku nggak akan nge-push. Oke. Makanya kan ada kejadian futsal malam-malam meninggal, sepeda malam-malam meninggal. Itu karena sebenarnya tubuhnya udah capek, mereka maksa. Karena nggak enak sama temennya. Karena apa? Sebenarnya tubuh tuh udah kasih sinyal. Kayak contoh, kalau kamu olahraga terus pegel-pegelnya lama banget, itu sebenarnya olahragamu udah berlebihan banget. Tubuhmu nggak sempat recover. Jadi pegelmu tuh lebih dari 2 hari. Terus bukannya fit, bukannya fun, tapi lemes. Terus pas olahraga emosional. Itu sebenarnya sudah tahap stres, udah nggak boleh dilanjutin. Berarti sebenarnya tubuh tuh sudah ngasih sinyal. Sudah kasih sinyal untuk stop. Stop. Udah ngasih sinyal, tapi kita tuh kadang kan ego kan. Jadi terusin gitu. Kayak contoh, apa gejala rokok tuh berlebihan? Kalau pagi-pagi kita udah batuk, dahannya putih, itu sudah berlebihan banget. Kau terusin, umur 45, 50 paling mati kau. Jantung paling. Terus kenapa orang zaman dulu nggak mati-mati? Karena zaman dulu belum ada polusi, Pak. Bener. Ini tak jawab nih. Kenapa perokok zaman dulu usianya awet-awet? Karena zaman dulu mereka jalan kaki, belum ada motor. Yes. Yang kakung kita tuh ngerokok tingwe, itu pun tingwe. Ini bukan berkonspirasi ya, tapi memang fakta bahwa mereka tuh ngerokok tingwe. Mereka kemana-mana pakai sepeda. Mereka jalan kaki bisa 10.000 step per hari. Makanannya bukan bakar-bakaran, tapi rebus-rebusan. Dan bukan pengawetan. Jadi walaupun mereka ngerokok, mereka menghindari karsinogenik yang lain. Di zaman sekarang udah ngerokok, party, mageran, pakai GrabFood, pakai GoFood, gak pernah olahraga. Terus ketika usia 45 mereka serangan jantung, yang disalahin diri sendiri lah. Iya ya. Tapi ya, aku emang merasakan itu. Sebelum aku diet ini dan olahraga, malah dahak aku tuh bisa sampai coklat pagi-pagi. Terus itu makan coklat. Bukan makan coklat, aku nggak suka coklat. Ceker. Emang, ceker. Iya kali ya. Enggak rokok. Aku juga nggak alkoholik. Kalau coklat tuh karena karbon sebenarnya. Jadi makanya aku bilang sama jadi kayak nempel di sini loh dok. Bangun tuh. Itu artinya ada berlebihan. Jadi kenapa kok bisa berlebihan? Karena asap rokok itu bisa masuk, gak bisa keluar. Nyangkut di sini semua. Tapi aku tuh selalu memahami. Kayak supir, driver, supir truk, travel, kuli bangunan tuh kenapa ngerokok? Karena itu nikotin tuh buat booster. Nikotin tuh ada efek untuk ngebooster saraf simpatis. Jadi kayak punya adrenalin rush. Iya, aku juga merasakan itu. Ya tapi kan kamu bukan supir. Hampir kayak supir kan, ini aku lagi bawa acara. Membawa acara toh. Menggiring kemana ini? Boleh. Nyetir kemana itu kan? Iya betul. Boleh itu. Jadi aku memahami. Makanya mereka dependent banget sama rokok, sama minuman energi. Makanya kalau driver ya. Iya tuh kayak apa gitu. Itu kan isinya taurin kan. Karena memang mereka memacu energi. Kalau dipakai sekali-sekali kayak Red Bull Extra Joss oke. Tapi kalau dipakai berulang kali berlebihan, bertahun-tahun, itu yang dangerous. Itu yang bahaya. Itu yang dangerous. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Apapun itu, obat anti nyeri dipakai berlebihan nggak baik. Gitu. Terus kita makan gorengan sekali 2 kali, it's okay. Berlebihan,
LDL naik. Jadi saya makan mendoan 2 dok, gak apa-apa, cuma 2 kok per hari. Makan nasi goreng, masih aku makan nasi goreng, tapi seminggu sekali. Dan itu besoknya lari. Kalau dokter berarti konsumsi makanan sekarang sehari-hari bagaimana? Normal aku yang tak hindari itu semua jeroan. Jeroan? Terus gorengan yang dibeli di Mang-Mang tuh sorry aku itu kadang tapi cuman 2 kali seminggu. Terus minuman pemanis di botol tuh udah enggak. Dulu sering. Wah dulu Pak aku selalu gak di-endorse kan. Itu kan gulanya 17. Dan Anda juga ngerokok? Ya dulu ya. Jadi aku stop semua yang aku bilang, minuman manis di botol, rokok, alkohol. Alkohol juga enggak? Enggak. Terus sekali kalau ada party? Enggak. Justru Iya bisa dipastiin itu. Karena alkohol itu ngebuat recovery tubuh kita telat 2 minggu. Jadi misalnya aku kan sudah ada program seminggu tuh harus lari 4 kali, nge-gym tuh 3 kali. Jadi ada yang tabrakan dan race sehari. Kalau kita minum alkohol tuh, aku yang kurasain pada waktu itu adalah kondeannya itu nyaris 3 hari. Dan selama 3 hari itu lama banget dok. apa? Kok bisa lama banget? Sebotol cok. Sendiri. Oh iya. Loh emang aneh sampean. Emang aneh. Kan banyak masalah. Banyak masalah. Tapi kan sudah nikah. Ya udah, tetap aja banyak masalah. Cicilan. Akhirnya nikah. Ya. Mengurangi kadar marah-marahnya. Cicilan ya, karyawan toko apalagi pas gajian karyawan itu kan nah tapi ternyata setelah kita mabok itu tenang tapi kita tuh 3 hari mau lari tuh capek Pak. Kayak kondean terus dulu. Makanya aku tuh selalu bilang ke temanku, tapi saya nggak bisa stop alkohol 2 shot. Kalau 2 shot tubuhmu masih bisa tolerir. 2 shot. 2 shot ya, 2 shot itu tidak ada campuran. Iya. 2 Jangan ada shotnya campuran. segini ya guys ya. Ya buat yang nggak tahu ntar 2 shotnya di kampungnya kan segini Aku nih. tuh malah Nih 1 shot mana langsung. lagi? Wih saglogok tuh. Nah ini makanya jadi aku selalu bilang kamu mau alkoholan oke. Alkoholmu apa? Aku tidak menyarankan disclaimer ya. Ini nanti goreng lagi. Tidak menyarankan. Takut banget. Hati-hati banget. Karena saya sudah sering digoreng anjing. Saya tuh dituduh kemarin menerima duit korupsi timah loh kemarin. Babi. Di Twitter loh. Tirta menerima timah 271 T. Saya tuh masih banyak banget. Itu Ngapain kalau Anda kesini? Nah, makanya anjing. Terima job kesini. Mending saya beli podcast saya kalau punya duit segitu. Aduh salah. Nah, ini es latte ya. Ini Point Coffee. Oh salah satu kopi enak tuh di Point Coffee. Point Coffee. Ya. Harganya cuma 18 sampai 25 ribu. Betul. Pal ya. Kayak gede. Hah? Bukan. Itu sedotannya aja udah hijau, udah. Oh ya. Iya kan? Enak. Tuh Enak. lihat ya, saya masih makan loh Indomie. Telurnya tuh. Makan Betul Indomie. nggak itu betul, telurnya? betul. Tuh masih Indomie tapi telurnya 2. Kalau satu? Ya proteinnya kan satu telur kayak gitu 7 sampai 8 gram. Saya butuh 16. Cuk, sampai dihitung-hitung sampai segitu ya. Loh karena udah hafal. Nanti lama-lama kamu sendiri akan hafal gitu. Gini, progres terbaik adalah kamu selfie di cermin tiap hari selama setahun. Nanti kamu akan kaget sama perubahan tubuhmu sendiri. Nah dari situ Aku gak sabar deh. Sumpah. bener itu yang kurasain aku tuh paling seneng tuh sama skoliosisku. Jadi dulu aku skoliosis tuh 15 derajat, tidak sampai operasi. Dan aku tuh pull up tuh gak bisa sama sekali. Jadi aku gak bisa blast. Jadi aku tuh spam back terus. Aku tuh latihan otot back terus sampai bisa pull up. Sampai akhirnya otot backku tuh yang paling pertama terbentuk. Nah ketika aku flexing tuh pasti itu. Jadi aku flexing tuh bukan buat pamer, buat ke orang lain, tapi buat pembuktian bahwa nanti kan muncul di Facebook atau Instagram history moment. Ya dulu tuh aku kayak gitu. Dulu tuh aku tuh bengkong sama aku tuh backnya jelek banget. Terus bahuku turun ke kiri. Begitu aku lari terus olahraga dan gym, backku tuh normal. Nah itu yang ngebuat kita termotivasi terus dulu. Ya kalau back akunnya emang udah kebentuk gara-gara breakdance. Jadi sudah biasa. Sebenarnya basicmu tuh mesomorph bro. Mesomorph itu ada apa? kan endomorph, esomorph, ektomorph. Jadi metabolisme. Metabolisme tuh kalau mesomorph dia itu memang cenderung kalori in, kalori out-nya tuh metabolismenya sedang. Kalau endomorph dia tuh makan dikit bisa gemuk. Karena memang ada orang yang genetiknya metabolismenya lambat. Bisa di-push tapi agak effort. Nah ektomorph itu metabolismenya kencang, makan banyak banget tapi dia kurus terus. Padahal ada protein banyak karena dia terbiasa dari kecil aktivitasnya berlebihan. Iya. Nah aku ektomorph terlihat dari tulang lengan. Tuh lihat tulangmu tuh kan gede. Iya betul. Itu artinya kalau kamu olahraga 3 bulan 6 bulan, kamu bisa hasilnya lebih atletis dari aku.
Yos. Dan apalagi kamu follower banyak kan. Dan aku selalu bilang setiap orang yang mau jadi sehat itu bisa berpotensi jadi konten kreator. Dan income dari hal itu tuh gede.